Saya mau membantah kalau memang berarti kalau memang iblis yang menyesatkan, berarti Allah yang kalian sembah itu bisa menyesatkan enggak? Allah itu di dalam Quran itu dia menyesatkan bukan tanpa sebab. Ada sebabnya. Coba dulu, Allah itu bisa menyesatkan enggak? Mengizinkan terjadi gini loh ya di dalam Coba Al-Quran jawab dulu. itu. Coba Bentar-bentar dulu. saya jawab. Allah Oke yang oke. kalian sembah itu bisa menyesatkan Oke, enggak? saya jawab. Ya sama di Bible juga Tuhanmu menyesatkan. Kenapa rupanya? Nanti saya kasih ayatnya kalau mau. Mau? Oke, saya baca Al-Quran Ibrahim ayat 4. Saya baca. Maka Allah menyesatkan siapa yang Nah dia iya, betul. kehendaki. Betul? Betul. Berarti Allah menghendaki Allah bisa menyesatkan enggak? Gini, saya jawab, jangan dipotong ya. Jangan dipotong. Jadi gini, maksud ini kenapa ini mau dijawab kayak begini? Sama Tuhanmu juga menyesatkan. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 15 itu Tuhanmu mengirim roh penyesat. Kenapa rupanya? Jadi gini loh. Maksudnya itu apa? Allah itu menyesatkan di situ, membiarkan dia sesat. Setelah dia diberi petunjuk, tetapi dia tidak mau mengikutinya, maka Allah membiarkan itu sesat. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa disesatkan tanpa seizin Allah. Dan tidak ada seorang pun bisa mendapat petunjuk tanpa seizin Allah. Konteksnya seperti itu. Ya, Allah itu menyesatkan siapa yang dikehendaki. Maksudnya apa? Orang-orang yang sesat itu hanya atas izin Allah dia bisa menjadi sesat. Atas izin Allah pula dia bisa mendapat petunjuk. Konteksnya di situ. Bukan berarti Allah itu menyesatkan tanpa sebab. Nggak kayak Tuhanmu tiba-tiba disesatkan aja. Oke. Orang nggak ada salah apa-apa disesatkan aja. Betul. Itu bedanya di situ. Kalau Oke. Allah itu membiarkan orang itu tersesat, ada sebabnya. Oke. Sebabnya apa? Dia diberi petunjuk tetapi dia tidak mengikutinya. Oke. Makanya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 6 aladina apa? Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tunzirum la yu'minun. Oke. Orang-orang kafir itu kamu beri peringatan atau tidak diberi peringatan mereka tidak akan beriman. Oke, Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci mati hatinya. Oke, dengar baik-baik. Saya mau membantah dalil Anda. Saya mengamati narasi saudara dari awal dan sampai sekarang. Anda tidak konsisten. Kok tidak konsisten? Dengar dulu. Saya tunjukkan di mana ketidakkonsistenan narasi saudara. Ya, saya tunjukkan di mana ketidakkonsistenan narasi saudara. Awalnya tadi Anda menyatakan bahwa orang atau yang menyesatkan itu adalah iblis dan setan. Itu yang pertama. Tetapi ketika saya menanyakan kepada saudara, apakah Allah saudara itu bisa menyesatkan? Anda menjawab tadi tidak bisa. Tetapi ketika saya menunjukkan ayat bahwa Allah yang kalian sembah itu bisa menyesatkan, tetapi Anda sekarang mengatakan dia bisa menyesatkan dengan seizin. Berarti tidak konsisten dong. Tidak sinkron. Pade, buka data Bible saja Pade, biar nggak ngeyel Pade. Iya siap. Pakai Bible Ya. saja. Oke, jadi gini, dia tidak kita paham baca. yang kita maksud. Iya. Padahal sudah saya diam dulu, gantian dong. Nah, Dia tidak paham yang sudah saya terangkan. iya. Yang saya maksud itu tadi, ya, Apa? iblis itu bisa menyesatkan atas izin Allah. Gitu loh. Atas izin Allah, karena manusia itu berada di bawah kekuasaan Allah. Dia bisa tersesat kalau ada izin dari Allah. Dia Oke. bisa mendapat petunjuk kalau dapat izin dari Allah. Hal itu juga yang tertulis di dalam kitab Anda di dalam 2 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Oke. Berarti Tuhanmu juga menyesatkan. Nah, ini apa sebabnya ini si Saul ini disesatkan nih? Oke, Tanpa oke. sebab kenapa disesatkan? Oke. Kalau di dalam Islam orang-orang yang disesatkan adalah orang yang sudah diberi petunjuk tetapi tidak mau menerimanya. Itu yang dibiarkan sesat oleh Allah. Begitu. Baik, izin Keprok sedikit saya atau masuk host. keprok. Saya bisa dibesarin sedikit host supaya kita tahu ya yang menyesatkan itu iblis atau Allah. Silakan host, izin dibesarin. Oke, silakan. 2 Tesalonika 2:11 dan itulah sebabnya Yesus mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Fix? Bah, Yesus penyesat toh.
Oke. Saya tanggapi ya. Oke. Saudara pelot. Ternyata Yesus yang Saya menyesatkan. tanggapi, dengar baik. Demi dulu. Oke, gini ya, saya tanggapi. Saudara, saya tadi berdialog sama Bible, ya. Bible mengatakan dari awal tidak ada kata izin di sana, tetapi dia berusaha menegaskan kepada saya bahwa pribadi atau orang yang menyesatkan itu adalah iblis atau Lucifer. Tidak ada di dalam diri Allah. Dan dia meyakinkan lagi, saya mempertanyakan kepada dia, apakah Allah itu bisa menyesatkan? Dan dia menegaskan lagi bahwa Allah itu tidak menyesatkan. Tetapi ketika saya menunjukkan dalil bahwa Allah yang di dalam Al-Quran bisa menyesatkan, maka Omong apa? Udah dijawab dari tadi. Sudah saya jawab. Allah itu bukan Allah itu tidak semata-mata menyesatkan atau menyesatkan itu tanpa sebab, enggak. Orang itu sudah diberi petunjuk tetapi dia tidak mau mengikutinya, itulah yang disesatkan. Apa maksudnya disesatkan di situ? Dibiarkan dia tersesat atau Allah mengizinkan orang itu tersesat. Maka berarti Allah menyesatkan itu bukan apa sebagaimana iblis yang ada di sebagaimana Tuhanmu yang ada di mana 2 Tesalonika itu Tuhan mendatangkan kesesatan. Allah nggak pernah mendatangkan kesesatan. Siap. Tetapi orang itu sendiri yang tersesat. Bedanya di situ. Begini Babel. Saya hanya mengajukan pertanyaan saya, jawab sekarang dengan jujur, ya dan tidak. Berarti ketika saudara menarasikan Allah mengizinkan penyesatan, berarti Sudah dijawab dari tadi. bentar dulu. Aduh. Berarti hanya satu pertanyaan, jawab dengan jujur. Berarti di dalam diri Allah, berarti dia bisa menyesatkan. Apakah berarti atas izinnya? Dia Ada sebab enggak? Ada sebab enggak? Saya tanya, ada sebab enggak? Iya, itu masa sebab. Ada sebab tidak? Jawab. Itu sebab dan akibat itu. Iya, Itu ada sebab berbeda. enggak? Tetapi- Ketika Tuhan tetapi membiarkan orang tersesat itu ada sebabnya enggak? Iya, ada Nah, sebabnya. oke. Nah, kalau di Islam itu ada sebabnya. Kalau di Bible tidak. Tiba-tiba manusia disesatkan gitu aja. Kenapa kamu nggak protes dengan kitabmu? Oke. Saya mau fokus saja ketika dengar baik. Bentar ya uduhu. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Dengar baik. Bentar ya uduhu. Pade salah. Ingat ya, Tuhan di perjanjian baru itu adalah Yesus. Jadi di sini dan itulah sebabnya Yesus mendatangkan kesesatan atas mereka. Jadi Yesus ini yang mendatangkan kesesatan. Gimana ya? Saya Gimana? saudara. Saya hanya mau tanya satu hal aja. Apakah itu nanti alasan saudara itu karena sebab dan akibat? Saya mau pengen tanya, apakah Allah bisa menyesatkan? Jawab A, ya. B, tidak. Allah mengizinkan terjadinya penyesatan. Berarti Nah, ketika- sekarang pertanyaan balik. Apakah Tuhanmu bisa menyesatkan? Jawab. Ayo, jawab gantian. Tuhanmu bisa menyesatkan enggak? Saya mau fokus dengan iman Anda. Saya mau Tuhanmu bisa fokus menyesatkan dengan enggak? iman Anda. Gini. Kenapa Kalau ketika kita dikasih membahas- pertanyaan balik Anda muter-muter? Ayo, Tuhanmu bisa menyesatkan enggak? Saya menjawab ya. Jawab. Saya menjawab. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Artinya begini, saudara, kenapa orang disesatkan oleh Allah? Karena mereka menggunakan pengetahuan hikmat mereka berdasarkan logika. Makanya Tuhan mengatakan, janganlah engkau Iya, berarti Tuhanmu bisa menyesatkan kan? Ya kalau orang bersandar dengan logika, maka kesesatan itu Itu juga yang menjadi jawaban saya. Kenapa ketika jadi saya sekarang suruh menerima jawabanmu. Jangan pakai logika. Ketika kita bersandar Sekarang apakah saya harus terima jawabanmu?
begini kesesatan yang dimaksud di sini. Ketika Begitu. Nah, Gimana? saya jawab kepada saya tanya Padahal saya sudah dari tadi, ya. Padahal sudah dari tadi saya jawab bahwa Tuhan itu menyesatkan ada penyebab. Oke, Ya. Oke, tunjukkan kepada saya di mana dalil atas seizin Allah. Di mana? Ya ampun, masih nanya juga. Dalilnya mana? Ada dalam Quran. Bentar, saya carikan. Bentar. Biar saya yang bacakan, Pak De. Iya, silakan. Jangan yang lain. Nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Shadaqallahul adzim. Sudah. Ada artinya apa? Selain daripada Allah tidak ada yang memberi manfaat. Selain daripada Allah tidak ada yang memberikan mudarat. Artinya jika ada sesuatu yang bisa menyesatkan itu tentunya atas izin Allah. Dan jika ada sesuatu yang bisa memberikan jalan yang lurus itu biidznillah semuanya. Mana kata izin di situ? Loh, biidznillah itu apa? Bismillah itu atas izin Allah. Oke. Gimana sih? Saya baca dalilnya mana? Saya tunjukkan dalilnya di mana? Terdapat di mana? Ayat Baru kursi. dibaca loh. Sudahlah, Pak Yaudu mau cari apa Harus toh? Nah, foto ya. diprotes Kristen lo, diprotes Kristen lo, diprotes Kristen lo. Ketika saya bernarasi, bro, saya ada dalil. Kenapa saya mengatakan janganlah pakai logika, jangan pakai alur. Itu dalil tadi itu. Gini. Dia pakai dalil itu gimana sih? Saya pakai dalil saya dalam bernarasi. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Dia mengatakan berbunyi di sana, percayalah kepada Tuhan dan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Artinya di situ ketika kita menggunakan akal hikmat kita, maka kita akan sesat dan tidak menemukan Mana hikmat di situ, nggak ada hikmat. Jangan ditambah-tambah. ya pengetahuan itu kan merupakan juga hikmat lah, bro. Jangan ditambah-tambah. Ya, oke. Pengetahuan, pengertianmu, ya bersandar dengan pengertianmu. Akal, pengertian itu kan akal berpikir, betul? Nah, sekarang tunjukkan lu mana dalil saudara, mana? Tunjukkan, saya baca di sini dan saya mau pengen cari di sini, mana dalilnya? Ayat kursi ya. Saya cari ayat kursi. Cari mandalladzi Itu ketika dia bawa Amsal 3 ayat 5 itu bunuh diri itu. bunuh diri. Bunuh diri dia. Kamu menuhankan Yesus itu atas perintah siapa? Kalau pengertianmu sendiri ya berarti kamu nabrak Amsal 3 ayat 5. Bunuh diri sebenarnya kau kalau bawa ayat itu. Coba kau menuhankan Yesus itu atas perintah siapa? Ya, Tertulis di uduh. mana? Kalau tidak atas pengertianmu sendiri. Nah, itu nabrak Amsal 3 ayat 5 kau. Oke, saya baca ayat kursi. Saya baca artinya begini. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tidak ada yang memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Nah, tanpa izinnya kan? Tanpa izinnya kan? Konteksnya di sini memberi syafaat, bro. Mana Lanjut, kata bacanya menyesatkan lanjut. Ini menyesatkan atas izin menyesatkan. Mana ini konteksnya adalah syafaat, tidak ada yang bersyafaat atas izin Allah, betul? Bukan menyesatkan. Yang di bawah itu penonton yang 800-900 orang itu semuanya sudah paham bahwasanya yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan mudarat
itu hanya atas izin Allah. Oke. Itu Berarti- maksudnya. Oke. Berarti Allah bisa Seperti menyesatkan yang nggak? dijelaskan oleh Pak D tadi. Berarti pertanyaan saya, Allah bisa menyesatkan nggak? A. Iya, Yesus B, bisa. tidak. Yesus Ya, bisa, Yesus bisa menyesatkan. Kan ada dalilnya toh, dan itulah sebabnya Yesus mendatangkan kesesatan atas Jauh dari mereka pertanyaan yang saya. menyebabkan mereka percaya akan dusta. Tuhan di perjanjian lama kan Yesus toh, bukan YHWH toh. Saya gini ya. Nah, Saya bingung Gini sendiri lagi. dengan saudara-saudara saya ini. Kenapa saya bingung? Udah bingung sendiri, nggak usah saya ditanya lagi, menjawab Pak. iman saya berdasarkan. Bingung, kami nggak bingung. Bingung itu urusanmu Coba lah. dengar dulu. Saya begini. Ketika saya Masalahmu itu. Aduh, ya Allah. Masalahmu itu. Ketika saya menjelaskan iman saya berdasarkan perjanjian lama, maka ketika Anda menyatakan, itu bukan kitab Anda. Tetapi ketika Anda membantah dalil saya, Anda menggunakan perjanjian lama. Anda mengatakan itu kitab Anda. Mana yang benar ini? Perjanjian lama itu kitab saya. ya apa udah, kitab diam. Kamu diam. Izinkan ini saya ada ngomong, dua jangan suatu- dipotong. Izinkan saya ngomong, jangan Oke, dipotong. saya minta klarifikasi sekarang. Ya, Kitab izinkan saya perjanjian lama itu ngomong, kitab jangan kami apa tidak? dipotong, jangan Coba dipotong. pengakuan Kalau saudara dulu. kita berdiskusi dengan orang Hindu, tentu kita membahas Al-Quran dan kitabnya orang Hindu. Oke. Kalau kita berdiskusi dengan orang Konghucu, tentu kita membahas Al-Quran dengan kitabnya orang Konghucu. Kamu Oke. paham maksud saya? Oke, berarti sekarang saya minta persetujuan kepada Anda. Berarti perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah kitab orang Kristen, betul? Loh, perjanjian lama Tanak itu kitabnya orang Yahudi. Oke. Kitabnya orang Kristen itu perjanjian baru, Oke. Biblos. Oke, berarti Anda tidak, kalau membantah saya berarti tidak memakai perjanjian lama. Perjanjian lama milik orang Yahudi, perjanjian baru miliknya orang Kristen. Saya paham, tetapi saya yang Apalagi? yang tidak saya paham di sini, ketika Milik orang Yahudi, perjanjian baru miliknya orang Kristen. saya paham, tetapi saya yang Apalagi? yang tidak saya paham di sini, ketika Anda membantah saya memakai ayat dalil perjanjian lama, tetapi ketika saya juga menjelaskan iman Anda, saudara mengatakan, itu kitab orang Yahudi. Lah mana yang benar? Nah, saya mau pengen persetujuan. Berarti perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah milik punya orang Kristen, betul? Perjanjian lama milik orang Yahudi, perjanjian baru Biblos itu milik orang Kristen. Berarti ya udah tadi tidak dengar saya punya penjelasan. Berarti oke. Saya begini saudara. Di sisi lain, ketika kalian mengatakan Apa Anda mau mengakui kitabnya Yahudi itu kitabmu gitu? Punya malu lah sedikit kau. Kitab orang kau aku. Gimana sih? Kayaknya Itu kita kitabnya udah debat pasir Yahudi ini. yang kami imani gitu seharusnya. Oke, Jangan saudara. kau aku. Bang Jam 5 Inspirasi Pro, saya ini mau sudah debat balik dulu kusir, ya. kita lebih baik diskusi yang konstruktif saja kalau begitu. Betul. Kembali ke yang tadi. Pak Yaudu tadi sudah paham apa belum? Dia nggak paham-paham, ya memang gitu. Dari 5 bulan yang lalu tetap aja gitu. Beliau tadi itu tujuannya itu mau membuktikan dalilnya bahwa Bung Andreas ini sudah salah jalan. Bukan Mbak, bukan Pong, Susi teh sempu. Jadi Pak Yaudu itu dia menyerang terus, lupa gawangnya. Begitu loh. Oh, Itu. Nggak Dia taunya tidak Tuhannya tahu. sendiri menyesatkan. Iya, ternyata Yesus sendiri menyesatkan. Itulah. itu Om Bible. Anu, Pak Seharusnya dia malu kalau dia memakai cara saya. Kan saya tadi mengatakan bahwa Allah itu menyesatkan itu ya. Itu ada sebabnya, yaitu orang-orang yang sudah diberi petunjuk tetapi dia tidak mau mengikuti, dibiarkan sesat. Nah, dia ketika saya tanya soal Bibelnya, jawabnya sama seperti jawaban saya. Kok nggak malu sih? Karena dia belum mungkin lupa atau belum membaca yang Iya. Tesalonika 2 ayat berapa tadi itu. 11. Makanya dia mau menyerang itu padahal di Alkitab juga ada. Ada. Nah, seharusnya kalau alasannya itu sama, ya kan, seperti saya, ya jangan ditanyain terus, karena posisinya sama, gitu loh. Standarnya sama. Standarnya sama, ngapain dia ngejer? Aduh, Jadi begitulah Pak Pong, teman-teman Kristen ini asik menyerang, tapi dia lupa gawang. Harusnya dia menyerang, ada penjaga gawang.
Kan Sak gitu. gawang-gawangnya robek. Gawang-gawangnya robek. Ini Pak De, ada saudara saya yang kemungkinan nih Pak De, kemungkinan bakal login ini Pak De, bro admin ini Pak De. Amin, 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 ya Allah. Monggo, Pak De. Kemudian ini juga apa deh? Kalau Pak bro Junaidi? admin ini kita sudah sama-sama tahu, dia udah tahu Islam itu udah tahu dia, bahkan udah paham banget. Itu Karena loh, saya Pak De, pernah Pak De. menyaksikan beliau itu meluruskan pemahaman orang Kristen yang salah terhadap Islam. Pernah saya saksikan itu. Ya, Pak De, tapi Pak De. ya namanya kembali lagi kepada hidayah. Tinggal nunggu hidayah aja bro admin ini. Loh, bukan nunggu hidayah, hidayah itu sudah ada Pak De, cuma dia mau ambil apa tidak itu Nah, masalahnya. itu dia. Betul. Katanya baru Taufik. Hah? Katanya baru Taufik dulu. Bah, banyak alasan kali lo. Andrea saja diskusi 1 bulan langsung login dia. Oh iya tahu, aku baru tahu. Beliau nih mantan Katolik, bro admin. Ya. Ya itu aku tuh dari tadi mau tanya, soalnya dia kan namanya pakai nama Andreas. Itu udah. Nah, ya, Lanjut aja, silakan nanya. komunikasi lanjut. Hati-hati, salah tanya ada bibel berjalan di sini. Kena kau nanti. Bukan lah, terus kan tadi nyambung sama Pak siapa tadi namanya itu yang barusan keluar. Terus sampai panjang pembicaraannya, cuman dia sendiri pertanyaannya belum apa klimaks. Maksudnya itu kan secara aktif atau tidak, intinya di situ. Secara aktif menyesatkan atau tidak. Kalau jawabannya Pak Suki kan memberikan izin, artinya tidak secara aktif. Jadi penolakan si orang tersebut dibiarkan, itu yang dimaksud. Cuman tadi nggak klimaks. Dan ini nyambung ke Bang Andreas nih. Tadi udah sampai di mana? Aku juga terus tak tinggal. Ya kalau kita lihat asbabun nuzulnya itu apa? Kenapa orang itu dibiarkan sesat gitu? Karena sudah diberi petunjuk berulang kali, tetapi mereka tetap menolak. Makanya kalau kita lihat di dalam surah An-Nahl ayat 16 ya kalau nggak salah ya, Allah itu kalau Allah itu mau mampu menjadikan seluruh manusia itu untuk beriman. Nah itu di dalam surah An-Nahl seingat saya ya. Bentar, surah An-Nahl ayat 16 ya. Bentar. An-Nahl ini dia. Surah An-Nahl 100 An-Nahl ayat 16. Benar. Mana sih? Ini bentar. An-Nahl 93. Maaf salah. Jadi di sini walau sya'allahu laja'alakum ummatau wahidatan walaki yudillu mayyasa wa yahdi mayyasa wala tus'aluna amma kuntum ta'malun. Dan jika Allah menghendaki niscaya dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Nah itu dia ayatnya, dari tadi saya tahu tapi ku biarin aja, muter-muter aja siapa ya tuh. Biarin aja. Jadi gitu bro admin, ada sebab musababnya. Tidak ada tiba-tiba Allah itu menyesatkan orang, itu dolim namanya, tanpa ada sebab musabab. Sama seperti halnya kita punya anak ini bandel sekali, sudah kita larang jangan keluar malam, jangan ngerokok, jangan begini, jangan, tapi bandel, ya udah mau jadi apa kayak lo sono. Nah ibaratnya seperti itulah. Iya Pak Suki, sepakat saya. Ya wong di Kristen kan juga ada sebenarnya, di teologinya sendiri kan ada. Memang artinya ini tidak berarti bahwa Tuhan secara aktif menyesatkan orang, enggak begitu. Betul. Tetapi Tuhan mengizinkan mereka yang memilih untuk menolak kebenaran untuk mengalami akibatnya sendiri dari pilihannya sendiri gitu loh. Nah izin yang seperti ini dari sisi pemahaman orang Kristen itu memang berbeda cara tangkapnya. Kalau dari Basuki kan sudah clear segala sesuatu berdasarkan izin. Ya. Ya, saya setuju, Bro admin itu. Jadi memang Begitu.
konteksnya tadi perspektif. secara aktif atau tidak itu sebenarnya yang jadi pertanyaan. Cuman tadi mungkin muter-muter nggak ketemu ke situnya. Ya dia maunya cuma nyerang aja, nggak mau nerima jawaban orang. Akhirnya jawaban itu dipakai juga sama dia, kan aneh. Om Baibel, permisi. Boleh tanya nggak? Boleh. Kalau Om Baibel ini dari Jawa tinggal di Palopo ya? Di Trans? Atau memang di Salah, Jawa? saya tinggal di Riau. Oh Riau, ya. Iya, Aku di cuma Riau. tahu. Saya di Palopo yang ada di layar lebar. Nah, itu Bang Palopo Bang. itu. Aku Iya, tanya iya, ke iya. Bang Andreas dong, izin dong. Nah, silakan Bro Admin. Bang, izin ya, aku soalnya baru lihat nih. Aku kan udah lama juga nih nggak masuk ya. Terus aku ketemu, lihat, wih ada yang baru nih Bang Andreas. Jadi dulunya dari Katolik ya Bang? Iya, saya dulunya dari Katolik. Bang. Udah lama. Maksudnya memeluk Islam sudah lama. Enggak, baru aja kok. Saya baru mau. Seminggu. Wah, aduh, baru seminggu. Luar biasa ya. Boleh tahu dong satu aja alasannya apa gitu. Aku juga penasaran biar yang di bawah juga denger. Nggak apa-apa ya, sorry ya, tanya ya. Iya, nggak apa-apa. Saya agak flashback dulu ya. Dulu waktu saya di SMP itu, saya punya teman sekelas kan, namanya Disa. Cewek dia itu. Saya pikir kebanyakan umur itu, iya Pak. Ya lanjut. Saya ngomong sama istri. Sorry. Saya pikir hanya orang-orang tua saja yang akan cepat dipanggil sama Tuhan. Dalam artian saya dulu belum sadar kalau misalnya umur kita itu sependek yang maksud saya nggak sependek yang sorry saya agak ngeblank. Yang saya pikirkan gitu. Iya, nggak sepanjang yang saya pikirkan. Beberapa tahun kemudian setelah dia jadi alumni, saya dapat kabar kalau dia ini sudah meninggal karena ada kanker di kepalanya. Dari situ saya berpikir, ternyata orang-orang yang dipanggil sama Tuhan ini tidak tergantung sama umur sebenarnya. Ya kan? Makanya dari situ saya takut. Terus saya berpikir hidup yang cuma sekali ini akan menjadi sia-sia kalau misalnya saya menyembah Tuhan yang salah. Dari situ saya coba berpikir, apa betul agama yang saya peluk ini adalah agama yang betul? Makanya saya coba mencari di beberapa agama lain, seperti yang lain ya, saya nggak berani sebutkan ya. Terus saya ketemu sama Islam. Nah, Islam ini kan juga sama-sama punya Allah, sama-sama punya tahu yang namanya Yesus atau Nabi Isa, tahu juga. Terus saya cari apa sih perbedaannya Nabi Isa dan Yesus? Kalau di kita kan Yesus itu kan sebagai Allah kan sebenarnya. Sorry, saya sambil duduk aja biar enak. Saya cari ini kayak Bang Andreas, minta maaf saya interupsi ya. Tidak apa-apa, saya juga Kristen di sini. Saya akan membela apa yang Anda katakan kalau memang itu dari hati Pak Andreas. Saya Kristen kok. Iya, jadi kembali lagi dari situ saya takut mati dan kedua saya takut menyembah Tuhan yang salah. Seperti itu. Kan percuma juga kan kalau misalnya kita berdoa dengan khusyuk, dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, tetapi yang membaca pesan kita, yang membaca doa kita itu adalah sesuatu yang salah. Seperti itu. Akhirnya saya coba Islam. Dengan pertamanya berat hati, Bang. Kenapa kok berat hati? Saya berpikir kayak gini. Islam itu agamanya kasar. Islam itu keras. Islam itu kayak dikit-dikit rusuh. Islam itu Teroris. Jangan kayak gitu, dianggap Bang. teroris. Jangan kayak gitu, Bang. Jangan kayak gitu. Kalau Anda bicara soal teroris, kalau Anda lihat datanya sebenarnya Islam itu rendah loh, Bang. Oke, kita Itulah, lanjut ya. makanya saya bilang tadi orang anggap teroris. Iya, kayak gitu kan. Makanya saya pikir apa ya? Ini agama satu ini kayak suka banget cari masalah gitu loh. Terus akhirnya saya benci tuh sama Islam. Udah lama saya benci sama Islam. Saya mikir kayak mendingan saya lihat kotoran lah daripada lihat orang-orang Muslim kayak gitu kan. Semakin saya benci, saya mau cari tahu apa sih beda Yesus sama Nabi Isa.
ternyata sebenarnya itu sama. Cuma orang-orang LAI yang memelontir-melontir. Kayak misalnya proses penyalipan yang sebenarnya apa, itu sebenarnya ada tambah-tambahan LAI juga. Dari situ saya juga mulai belajar dan gimana ya, jadi tahu gitu loh, sebenarnya Yesus itu dan Isa Al-Masih itu sama, dan ajaran-ajaran Yesus yang selama ini Yesus ajarkan itu ternyata orang Kristen dan orang Katolik itu tidak lakukan sebenarnya. Yesus berpuasa, orang Kristen Katolik tidak berpuasa. Yesus tidak mengajarkan makan babi, kita kok makan babi? Tahu nggak? Terus Yesus tidak minta disembah, tapi kok kita nyembah? Seperti itu. Jadi saya berpikir, apa ya, ada kejanggalan gitu loh. Toh Yesus juga gak mengaku kalau misalnya dia juga Allah kan? Seperti itu. Yesus pun sendiri tidak pernah mengakui bahwa dia adalah Allah Sang Maha Pencipta kan? Malahan Yesus ini memperkenalkan kepada kita umat manusia Allah Bapa. Bukan memperkenalkan dirinya sendiri sebagai Allah Bapa itu sendiri. Jadi sekarang saya pikir, apalah gunanya saya Kristen lagi? Dan kedua, dan berikutnya kayak gini. Kenapa lagunya siapa ya? Maaf. Ya, musik di mute. Iya. Terus habis itu saya berpikir seperti ini. Besarinos. Andreas Besarinos. Dan saya berpikir seperti ini, Bang. Kenapa kok saya sebegitu cintanya sama Yesus, saya sebegitu mengasihi Yesus, tetapi yang saya lakukan untuk beliau ini cuma melemparkan apa dosa yang saya perbuat aja. Kan kita percaya kalau di Kristen sama Katolik itu kita akan masuk surga. Dosa kita sudah ada yang menebus. Siapa yang menebus? Ya Yesus. Apakah itu bentuk dari cinta kasih kita ke Yesus? Misalnya begini, abang sudah meninggal dan saya sudah meninggal suatu saat nanti, kan? Abang Kristen. Terus abang ketemu sama Yesus dengan menanggung segala beban yang sudah abang lakukan di dunia ini. Masa abang bilang, Yesus, ini, tolong ya, ambil dosaku, pikul dosaku, aku mau ke surga dulu. Menurut abang itu egois apa enggak sebenarnya? Padahal Yesus sendiri tidak pernah bilang seperti itu, akan menanggung dosa-dosa orang penjahat atau apa. Ya sebenarnya kalau ditanya alasan kenapa saya masuk Islam, karena saya mau mencari tahu sih sebenarnya, Bang. Dan saya juga masih belajar ini sekarang. Seperti itu. Ya, terima kasih. Iya, Sedikit Bro Admin sebelum lanjut. Saya mau tanya, terjadinya perdebatan Trinitas dan Oneness ini termasuk menggoncang diri Anda enggak, Bang Andreas? Oh, itu pertanyaan yang saya selalu tanyakan waktu saya mulai dari SMK sampai kuliah. Itu saya nggak ketemu jawabannya. Jawabannya saya tanya dari 10 pendeta, 10-10-nya itu beda-beda, Pak. Kayak gitu. Makanya saya mikir, ini yang bener yang mana sih? Ditanya orang yang pertama jawabannya apa, yang ditanya beda. Dari situ saya mulai muncul keraguan, dan itu juga membuat saya ragu sebenarnya. Yesus Allah, tapi Allah itu bukan manusia, tapi bukan juga apa gitu. Itu benar-benar jelimet, apalagi ditambah sama Roh Kudus itu satu ikut-ikut. Saya nggak tahu, jadi kacau balau itu. Bang Andreas, boleh saya bertanya nggak? Ini kan boleh. Abang Andreas pernah Kristen, Katolik. Saya masih Kristen. Jadi kalau saya berbicara dari pandangan Kristen, pasti abang mengerti toh, karena pernah berada di dalam Kristenan. Dulu waktu pertama, Bang Andreas ini Katolik dari kecil, dari lahir. Iya, saya sudah dibaptis dulu. Dari kecil memang. Iya. Ya masalahnya kami di Protestan, jangan kami lah, saya Katolik itu kalau masalah pengajaran Alkitab itu lebih mendalam daripada yang lain.
Yang mendalam itu kan Ortodoks dengan Katolik. Nah, kalau kami yang Protestan ini kan mereka anggap bidat lah begitu. Orang-orang yang melepaskan diri dari induknya. Nah, karena Bang Andreas ini dari Katolik, dulu sekolah-sekolahnya masuk di Katolik atau negeri saja waktu sekolah? Karena biasanya orang Katolik itu dia akan mencari sekolah Katolik karena Iya, Katolik ya. Katolik. Ah. Berarti Bang Andreas sudah pernah ikut-ikut Ekaristi segala macam Iya, istilah-istilah itu juga semua. Oh, Semua. iya, iya. Oke, itu saja. Terima kasih. Iya. Boleh saya nanya Bang Andreas Iya, boleh. terkait mengenai pernyataanmu tadi mengenai bahwa Isa Al-Masih itu dengan Yesus itu adalah hal yang sama gitu. Jadi menurut Andreas itu dalam hal kesamaan apa ini? Yesus itu kan dilahirkan di Bethlehem, terus sedangkan Isa itu di dalam Al-Quran dilahirkan di pohon kurma. Terus menurut persamaan di situ di mana? Kalau masalah itu Gama bang. Bang Nehe, Ya, apa Bang Andreas ini masih baru-baru masuk Kristen, jadi saya yakin beliau belum bisa memperbandingkan Islam, baru masuk Islam, jangan kebalik. itu. Baru masuk. Iya. ya. Jadi tadi ya maksud saya Pong, itu kan beliau mengatakan bahwa Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus adalah sama. Tapi dalam hal apa kesamaan mereka? Karena kita tahu bahwa Terus enggak, kalau begitu menurut abang kenapa kok kita pernah ada kayak kalender yang bertuliskan selamat memperingati kenaikan Musik Isa siapa ya? Al-Masih. Tolong di mute dulu dong. Oke, jadi gini ya, kalau Bang Andreas itu ditanya apa bedanya Yesus dan Isa, aku rasa belum jauh pengetahuannya tentang Nabi Isa itu seperti apa gitu ya di Islam. Ya, biar saya yang jawab. Jadi gini, sebenarnya Yesus dan Isa itu sosok yang sama, cuma dikisahkan yang berbeda. Jangankan antara Bible dan Quran, antara Bible dan Bible sendiri kalau mau kita kupas terjadi perbedaan. Ya, itu terjadi perbedaan. Apakah Anda mau mengatakan ada dua Yesus di situ? Satu contoh. Menurut Matius, kakeknya Yesus adalah Yakub. Menurut Lukas, kakeknya Yesus adalah Eli. Apakah satu orang ini punya dua kakek dari satu ayah? Yang benar yang mana? Apakah Yesus cucunya Eli atau Yesus cucunya Yakub? Ayo, kalau kita mau bicara perbedaan, Bang, jangan Bible sama Quran, yang jelas beda. Bible sama Bible sendiri berbeda. Contoh lagi, menurut Matius 2 ayat 13, 14, 15, ketika Yesus lahir, malam itu juga dia dibawa ke Mesir. Jarak Yerusalem ke Mesir itu 800 kilo. Kalau kemampuan orang berjalan itu 50 kilo sehari, maka untuk menempuh 800 kilo kita perlu waktu 16 hari. Tetapi menurut Lukas 2 ayat 22, umur 8 hari Yesus disunat. Bagaimana mungkin disunat di Yerusalem? Bagaimana mungkin orang yang pergi ke Mesir mungkin sudah sampai pertengahan, tapi disunat umur 8 hari di Yerusalem? Naik burat Om, maaf bercanda. Coba, ya kan? Jadi kalau menurut saya Yesus ini atau Isa ini sosok yang sama, diceritakan berbeda. Contoh Jokowi, ada yang mengatakan ijazahnya palsu, ada yang mengatakan ijazahnya asli, ada yang mengatakan Jokowi keturunan Cina, ada yang mengatakan Jokowi Jawa asli. Yang benar yang mana ini? Kan begitu aja sebenarnya. Kalau menurut saya sih,
Diskusi seperti ini Menarik, menarik. iya menarik sekali. Tanggapan Anda? Saya izin bentar Pak De, izin nambahin dikit-dikit aja. Terbitan Bible terbitan LAI, terbitan tahun 2000, tahun 2004, tahun 2011 menggunakan inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Sementara sekarang nggak ada itu, nggak pakai Ibrahim tapi pakai Abraham. Kalau dulu terbitan 2000, terbitan 2004, 2011 itu memakai nama Maryam. Ibunya Nabi Isa itu dinamakan Maryam. Tapi kalau sekarang Maria, artinya memang betul yang disampaikan oleh Pak D itu umat Kristen lah yang berusaha menyamakan antara Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam. Lanjut Pak D. Saya tambah sedikit. Yang satu mengatakan penyaliban jam 9, yang satu mengatakan jam 12 masih persidangan. Yang mana yang benar? Jadi agak membingungkan di situ. Lalu Bible mengatakan Yesus disalib, tapi orang Yahudi mengatakan Yesus dirajam. Yang mana yang benar? Maka Al-Quranlah datang menjelaskan itu, bahwa tidak ada hal seperti itu. Maka beliau diangkat ke langit oleh Allah. Tidak ada tuduhan seperti itu. Al-Quranlah yang meluruskan. Demikian. Lanjut. Mungkin bisa menjawab itu karena itu memang ini kan kritik teks juga dalam dunia teologi, karena saya bukan teolog, jadi mungkin Bang Nehem bisa menjelaskan itu. Pak Suki, aku mau bertanya. Selama ini aku belum pernah bertanya juga ya. Begini Pak Suki, kan sekarang posisinya tokoh utama dalam Islam adalah Nabi Muhammad. Suatu ketika ada lagi sebuah buku misalnya ya, kemudian menuliskan segala sesuatu tulisannya itu sangat-sangat berkaitan dengan saintifik, tapi menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah wafat, melainkan langsung diangkat. Dan setelah ada buku tersebut dengan bukti-bukti bahwa catatan yang lain itu sangat saintifik sekali terbukti di zaman yang kemudian, bahwa apa-apa yang tertulis itu benar. Dari mulai secara keilmuannya lah di buku kedua tersebut. Menurut Pak Suki, bagaimana menyatakan bahwa buku kedua itu, pernyataan Pak Suki terhadap buku kedua itu bagaimana? Apakah ceritanya itu lebih benar atau tidak? Dan analisa apa yang dipakai? Silakan Pak Suki. Fokusnya terhadap pernyataan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah wafat, melainkan langsung diangkat. Silakan Pak Suki. Nabi Isa maksudnya. Enggak. Kan begini, kalau secara teks, kritik teks, kemudian saya mati lampu. Bentar. Ya kita kan nggak bisa bantah nih. Ini sebelum Bro Admin, tentang Nabi Isa itu tadi, ini ada Bible bahasa Banjar. Tengok nih. Aduh. Nih, apa ini? Ini Lukas 24 ayat 3. Ya, bahasa Banjar. Pas bubuhannya masuk ke dalam gua kuburan tadi, sekalinya mayat Nabi Isa ke dalam lagi. Nih Nabi Isa nih. Kadada itu tidak ada Ustaz Sugi. Kadada. Ini Nabi Isa. Mantap. Nabi Isa kadada lagi. Ya. Nabi Isa. Jadi tidak sekarang ada yang lagi. menyamakan Yesus dengan Nabi Isa ini siapa? Orang Islam atau orang Kristen? Nih. Ya, sebenarnya kalau terjemahan Ya. Pak Suki itu menyamakan kondisi setempat. Kalau misalkan setempat lebih banyak mayoritas, mohon maaf nih Islam ya. Nah iya, saya tahu itu mengenal berarti. ya, pasti kita menggunakan bahasa itu, otomatis ya terjemahan kita yang ngikut bahasa setempat toh. Itu kayaknya udah Nah ya sesuatu itu. yang bukan rahasia ya. Enggak tadi pertanyaannya apa? Saya sempat mati lampu tadi. Nah, maksudnya gini, kalau dari teks itu kan kita Brother admin sudah- izin sebentar sedikit saya potong. Ya. Bang Jenny ini agnostik atau ateis.
Bang Gini, saya turunkan dulu sedikit ya, sebentar ya. Ada yang saya mau naikkan. Abang standby di bawah, nggak usah kemana-mana. Ya, saya nyimak request permintaan aja ya. Tunggu giliran ya. Izin ya, Bang Gini ya. Nggak usah kemana-mana, jangan kemana-mana ya. Izin. Permisi, Bro admin ini Kristen juga kah? Beliau Katolik beliau. Katolik. Ini Kristen paling santun sepanjang masa ini. Iya, Mantap. kita akui itu. Itu ada Bang Andi. Ampun dah. Saya baru monitor teman-teman habis maghriban. Minta maaf. Sabar. Iya, beradmin apa sabar. beradmin tadi beradmin? Iya ya Bang. Beradmin. Kalau dari teks atau terjemahan itu kan sangat kentara sekali. Udah nggak bisa dibantah lagi dengan cara apapun, yang memang cara kerjanya terjemahan kita ya mengadopsi bahasa yang sudah ada atau budaya yang sudah ada, termasuk penggunaan kata Isa. Kira-kira ada udang di balik batu enggak itu? Ada dong. Ada lah. Soun di balik Ada lah. bakso. Enggak. Arahnya nggak ke sana. Arahnya nggak ke sana. Enggak. Nah, tapi maksudnya gini loh, secara pemikiran, maksudnya dalam logika berpikir, seandainya nih kondisinya itu begini, orang Kristen kan kita pertama mengenal ada sosok namanya Yesus. Di tahun kemudian ada lagi cerita tentang sosok tersebut, entah dengan nama atau cerita yang mirip, tetapi ceritanya menjadi berbeda. Nah, untuk ukuran kita itu semacam penyelewengan begitu loh, Mas Sugi. Saya rasa hal tersebut juga sama terjadi di Muslim. Seandainya nanti suatu ketika ada cerita tentang Nabi Muhammad, atau anggaplah hadis yang doif, itu kan suatu bisa jadi dibuat-buat, bisa jadi memang tidak ada, kan begitu. Hadis-hadis yang tidak sahih itu loh, cerita tentang Nabi. Maksudnya posisinya dari sisi Kristen menganggap informasi yang baru ada kemudian misalnya dari hadis atau dari Quran itu karena berbeda dianggapnya penyelewengan, begitu Pak Sugi. Iya. Itu dari sisi Oke, orang paham. Jadi gini Bro admin, kita itu ketika melihat sebuah informasi, itu kan yang perlu kita gali terlebih dahulu ini siapa sang penyampai informasi. Betul enggak? Betul. Ya, betul. Iya kan? Siapa yang menyampaikan informasi? Kenapa kita lebih percaya Al-Quran? Karena sang penyampai informasi Allah langsung, yang menjadi saksi kejadian di masa lalu, masa yang sedang berlangsung, dan masa yang akan datang. Dan itu bisa diuji kebenarannya, ya kan? Misalnya nanti berbicara tentang sains, tidak ada kesalahan di situ. Salah satu contoh kita mengujinya seperti itu. Ada nggak kesalahan di dalam Al-Quran ini? Kalau tidak ada kesalahan di dalamnya, maka cerita ini ngikut kepada yang tidak ada kesalahan itu tadi. Maka dilihat prosentasenya. Al-Quran itu sudah terbukti kebenarannya 80%. Tinggal 20% saja yang belum bisa dibuktikan. Bukan berarti itu belum nggak bisa dibuktikan, tapi belum pada masanya. Ya, misalnya zaman ketika Nabi Muhammad ayat turun, ya sesungguhnya manusia itu diciptakan itu seperti lintah misalnya kan. Zaman itu nggak bisa diuji itu, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq, dari kata alaqah yang artinya lintah, bahwa manusia itu awalnya seperti lintah. Zaman ayat ini turun nggak bisa diuji. Karena apa? Untuk bisa melihat namanya alaqah itu perlu mikroskop. Nah, diuji di zaman modern ini. Ternyata setelah di zaman modern ini diuji dengan mikroskop, memang awal manusia itu seperti lintah. Nah, seperti itu ya. Jadi Al-Quran itu kebenarannya sudah 80%. Secara persentase, ya kalau yang lebih besar benarnya, maka yang belum terbukti ini ngikut kepada persentase yang besar itu tadi. Jadi dilihat dari sang penyampai Allah, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, jelas riwayatnya, jelas sanadnya. Nah, sementara Bible ditulis 350 tahun kemudian, yaitu yang kita kenal dengan Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus.
Penulis Bible siapa? Tidak diketahui. Apakah cerita seperti ini mau kita pakai? Karena penulisnya itu tidak diketahui, maka cerita di Bible tentang penyaliban, tentang kelahiran Yesus sampai nanti kebangkitan, itu antara penulis yang satu dengan penulis yang lain yang berbeda-beda. Contoh, Yohanes 18 dari ayat 1 Anda baca. Yang menangkap Yesus siapa di situ? Nanti Anda bandingkan di Lukas misalnya di Lukas 23. Ya, itu yang nangkap siapa? Kalau menurut Yohanes yang nangkap itu wakil-wakil kepala bait Allah. Nah, ya kalau di Lukas yang menangkap siapa? Pemimpinnya sendiri. Nah, seperti inilah terjadi kontradiksi antara penulis yang satu dengan penulis yang lain. Tentu sebagai orang yang kritis, ketika melihat informasi, kita harus lihat dulu siapa ini sang penyampainya ini. Karena kalau saya katakan maaf, kalau siapa yang menyampaikan, siapa penulisnya tidak diketahui di dalam Islam, itu sekelas hadis palsu. Bukan hadis maudhu, bukan hadis dhaif. Kalau hadis dhaif itu diketahui siapa yang menyampaikan, tetapi diragukan kredibilitasnya. Sementara kalau tidak diketahui asal usulnya, tidak jelas siapa penulisnya, itu setara dengan hadis palsu. Begitu Bro Admin. Itu goib itu. Bible berjalan. Tadi saya sempat mendengar bahwa orang Kristen itu menyamakan bahwa Isa Al-Masih sama Yesus itu adalah sama. Tapi kalau itu sudah lewat ya, Pak Nehe, udah lewat ya. itu. Boleh nanti sambung lagi, udah lewat itu. Begini, Anda mau nyangkal ini? Nah, itulah kelemahan kita di sini. Ketika kalian ngobrol, kita menjadi pendengar setia. Tapi kalau kita yang ngomong, Anda mau bantah ini? Iya, bukan bantah, tapi saya mau coba bicara. Anda bantah ini? Ya, oke. Bentar. Ini baca ini. Baca dulu. Apa ini? Oke. Itu kan bukan bahasa Indonesia sebenarnya, itu mungkin bahasa suku ya. Itu Nabi Isa kadada lagi. Ya, kan saya tidak tahu itu bahasa suku. Ya, jadi bahasa Banjar. Bahasa Banjar ya, itu kan suku kan. Nah, seperti kita juga mengetahui bahwa nama Isa ialah itu suatu nama Arab yang berarti itu juru selamat. Ya betul. Nah, dan atau sama dengan Yasua dalam bahasa Ibrani, Kasemi, yang mengulas ayat di kalau nggak nyambung Pak Nehe nggak nyambung. Yang dibahas ini adalah yang dibahas adalah Islam yang berusaha menyamanyamakan atau Kristen yang berusaha menyamanyamakan, dan terbukti dengan data bahwa Kristen yang berusaha menyamanyamakan antara Yesus dengan Nabi Isa. Itu data Pak Nehe, nggak usah dibantah. Nah, jadi begini saya memberikan benangnya gini. Kristen menyamanyamakan itu terkait terjemahan nama Isa, gitu terjemahannya aja, tetapi bukan sosok orang yang sama. Memang identik, ada cerita yang sama begitu. Memang kalau Isa Al-Masih dalam Al-Quran ini mengatakan dari kalimat Allah, kan begitu. Itu menjebal melalui kelahiran yang ajaib, tidak pernah dan tak akan pernah ada lagi orang yang dilahirkan seperti Isa Al-Masih anak Maryam, kan begitu. Tetapi juga kekristenan juga di Injil sebelum Al-Quran itu bahwa dia juga tidak dilahirkan secara biologis, ya. Nah, jadi kalau kita amati bahwa nama Isa dulu suatu nama Arab yang berarti juru selamat. Nah, dan atau dengan Yesua dalam bahasa Ibrani, Kasemi. Nah, yang kemudian Jesus dalam Inggris. Dalam Al-Quran disebut sebagai Nabi, Imam dan Rasul, yaitu Isa Al-Masih. Isa artinya Mesias atau juru selamat. Sedang Al-Masih artinya, nah, jadi sedang Al-Masih artinya yang diurapi, kebalik-balik manusia. Anda kebalik-balik, Al-Masih itu artinya Mesias. Nah, begini, Mesias atau juru selamat, oke. Sedang Al-Masih artinya yang diurapi, penyelamat manusia. Nah, jadi sebagaimana kalau kita mati, sebagaimana kata-kata Isa Al-Masih diungkapkan sebagai firman yang dari Tuhan sendiri. Ya, demikian juga dalam Injil disebut sebagai Mesias, juru selamat. Tetapi maksud saya itu bukan sosok orang yang sama. Karena kalau kita ini mengikuti histori legalitasnya, si Isa Al-Masih kan lahirnya kan di Korma lah, sedangkan Yesus Kristus itu di Bethlehem, tetapi arti namanya itu sama gitu.
Nah, Pak Desu gimana? Kepental ya, Pak Desu? Kerepot. Jadi sudah dijawab tadi Pak Nehe oleh Pak Desugi. Kalau mau membandingkan antara Bible dengan Al-Quran itu nggak cocok. nah, Kenapa? betul. Karena validitas Al-Quran itu sudah terbukti dari Rasulullah langsung. Sementara Nah, itu saya tidak Bible, setuju. khususnya 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ini tidak bersambung kepada Yesus. Tidak bersambung. Itu Matius itu tahu dari mana Yesus berkata seperti itu? Tahu dari Fulan bin Fulan. Loh, Fulan bin Fulan ini tahu dari mana?